kesempatan ini Bapak ingin sedikit bercerita tentang judulnya, tentang Opa dan Kolintang. Opa di waktu pergolakan Purnesta tahun berapa itu ya? 58, 59 kalau nggak salah. Opa waktu itu ikut kegiatan musik bambu yang dilatih oleh Torampe Pakar Om Asaran Sanger, yang anaknya itu Norma Sanger yang jadi bintang internasional, artis internasional yang terkenal dengan lagunya Gembala Sapi. Nah itu DP Papa itu Om Asaran Sanger, tangan besar, itu tangan satu tuh, waduh, jari dia 3 jari ada 3 kilo kali besar, yang terkenal sebagai pelatih musik bambu yang terhebat di Minahasa. Kita Opa ikut kegiatan itu kira-kira tahun 60-an itu. Kira-kira tahun 60-an sampai tahun 66 orang menjadi sekitar begitu lah, tahun begitu orang menjadi musik gubernur Minahasa. Karena orang ada punya sponsor, Bapak siapa itu, Bapak Waworuntu yang dulu kepala Bank BNI kalau nggak salah itu. Dia menjadi orang sponsor yang dia mengangkat orang jadi musik bambu, orang jadi musik gubernur kurang lebih berapa tahun itu dia. Waktu itu pernah satu waktu di tempat pertemuan kalau ada tamu-tamu dari luar di kegubernuran itu, satu waktu kita bertemu semua musik-musik tradisional, ada yang dari Biak, musik dari Biak. Terus waktu itu juga Opa itu melihat kolintang melulu, itu namanya waktu itu, kolintang melulu. Jadi semua kolintang itu ada melodi, ada bass yang sudah seperti sekarang ini. Memang terus Opa sudah sangat tertarik. Begitu pulang di kampung di Paso, baru mulai itu tahun 66 Opa mulai bikin kolintang, mulai panggil teman-teman cari kayu bikin kolintang. Tapi Opa tahu bikin kolintang sejak tahun 59, sejak waktu pergolakan Permesta itu. Terus nanti tercetusnya waktu tahun 66 itu Opa mulai bikin kolintang semua karena melihat yaitu waktu itu sekarang yang Opa ketemu sekarang yang pelatih yang namanya Robi Kaligis. Ya Opa lihat dari situ, dia dulu SD berapa Semea Wanea SD berapa Wanea kali itu dorang yang dia tampil karena terbaik, tampil juga di waktu itu di ada tamu yang dari luar di kegubernuran. Nah, mulai saat itu cerita Opa dengan kolintang bikin. Terus waktu tahun-tahun 67, 68 itu ya Opa sudah kolintang sudah masuk ke gereja sini, gereja Immanuel juga. Saat itu dengan teman-teman ya. Saat itu juga Opa tengah mati belajar sendiri. Nah, terus di tahun, karena juga memang Opa setengah mati belajar sendiri, jadi di tahun 71 Opa mulai merantau pertama ke Irian. Terus ada Opa PKK di Surabaya, panggil sama Opa, bilang Nana datang jadi Surabaya. Dari Surabaya itu, kolintang sangat ramai sekali itu. Pokoknya sangat ramai di instansi lah, di masyarakat itu kolintang sangat. Nana kan tahu bikin kolintang, kita PKK kan itu yang panggil kita. Nana tahu bikin kolintang, Nana tahu bermain. Nah di sini datang, pokoknya di sini ya. Sejak itu Opa itu ke Surabaya. Itu tahun 78, 79 itu kalau salah itu. Mulai di Surabaya Opa mulai terjun ke profesi ini. Di Surabaya kurang lebih 8 tahun. 7-8 tahun lah. Ya. Terus ya lama-lama ya jadi pelatih profesional, ya bikin alat di Surabaya itu. Terus Opa kurang puas juga dengan itu, maunya sampai ke Jakarta. Akhirnya tahun
tahun 84. Nah ya opa ya pindah ke Jakarta itu udah dengan keluarga. Nah udah dari Surabaya ya opa punya hidup bergantung di Kolintang karena opa bisa bikin, bisa main, ya bisa ngajar, bisa melatih. Ya terus pindah ke Jakarta itu masih sangat-sangat ramai itu. Semua kalau di Jakarta itu saat-saat itu di instansi itu 80% instansi yang ada di Jakarta itu punya Kolintang. Nah, entah bagaimana ya orang yang tertarik terutama Dharma Wanita. Orang terutama Dharma Wanita. Opa itu waduh lama ngajar di Hankam, di Asabri, di PU pusat gitu. Di cabang-cabang PU itu di Jakarta. Ya sampai ya itu kalau di Jakarta hidupnya menghidupi keluarga ya dengan Kolintang dan sempat ya dengan Kolintang saja sudah keliling dunia di beberapa tempat ya di dunia. Itu cerita singkat gitu. Cuma dengan Kolintang aja. Nah, terus ya gitu. Terus di umuran sama 60 opa itu punya kerinduan sekali untuk dipasok. Untuk dipasok karena dulu sudah pernah ada Kolintang, akhirnya hilang lagi dengan musik bambu udah hilang. Jadi opa sangat-sangat punya kerinduan itu, talenta yang Tuhan berikan itu mau ingin kasih offer dan memang itu udah kewajiban opa untuk memberikan kepada generasi muda, generasi penerus tuh. Opa waktu datang terus satu saat opa pasiar di Manado, pulang Manado, kong pasiar di kampung di Pasok, baku dapat dengan Mener Dahlan, ya Dokter Andes Mener Dahlan, kong baba cerita memang opa sudah dengar dari Jakarta, ada tuh Mener Dahlan, dia Tuhan berikan talenta untuk, ya dia memang talenta yang cukup itu dan beliau cukup tekuni itu dan memang kita dengar dia jadi pelatih Korea yang ya punya kelas lah di Minahasa, ketemu dengan beliau gitu. Nah, saat itu waktu opa menghadiri meninggalnya Om Ihpar Sanger yang juga ia anggota musik bambu dulu, yang pakar juga dalam kesenian gitu. Nah, disitulah ketemu dengan Ner Dahlan ini, Dr. Andes Dahlan ini, bawa cerita dia bilang udah kau itu mana dengar katanya mau pulang di Manado dan di Paso. Oh iya punya kerinduan sangat-sangat. Ya kalau sudah gitu ya nanti kita kasih itu bilang dia langsung kasih itu bilang bikin alat standar nasional untuk sekolahnya dia di SMK 1 Manado tuh. Ya udah mulai situ alat belum selesai, tahu-tahu di Paso ada PPA, tahu-tahu alatnya belum kelar, PPA so beli itu alat itu tuh, PPA so bayar. Nah itu mulai dari situ. Nah, ya opa so di Paso ya tuh. Nah, karena di Jakarta juga opa itu pertama-tama kali bikin alat standar nasional itu dipercayakan sama opa gitu tuh. Nah jadi udah mulai saat itu